Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang para mitra Poliaba dan pemirsa Kindali TV. Saya reporter Anda Wanda Delia. Saat ini berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo akan melaporkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-124 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024. Inilah wajah-wajah pemuda di masa yang akan datang. Silakan duduk, Dek. Silakan duduk. Perlu kami sampaikan bahwa kehadiran adik-adik pelajar pada rapat paripurna ini sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK bagi pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Botumeito masa bakti 2023-2024 sebagaimana sesuai dengan program penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan suara demokrasi. Untuk itu saya harapkan kepada adik-adik untuk dapat mengikuti rapat paripurna ini dengan baik. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-124 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Sebelum rapat paripurna ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan hidayah kepada kita sekalian sehingga pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 30 orang, dan anggota yang belum sempat hadir masing-masing fraksi Partai Golongan Karya Oktohari Dalanggo, fraksi PDI Perjuangan Dedi Hamsa Ance Robot, fraksi Nasional Demokrat Amanat Loli Yunus sudah hadir ya. Indri Mono Arfa sudah hadir, Indriana Dunda sudah hadir, Adhan Dambea belum hadir, jadi satu orang karena absen al-awwalu ini yang masuk ke kami. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir semua. Fraksi Partai Gerindra Nasir Majid, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Irwan Mamesa izin, Yasin Dilo, fraksi Demokrat Nurani Bangsa Erwin Syah Ismail, Guntur Talib, Arifin Jakani, Hidayat Bauti. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-124 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bagian keempat
terkait dengan perencanaan peraturan daerah provinsi. Kemudian pasal 15 maupun pasal 16 Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 ini telah dibahas antara DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo maupun instansi vertikal terkait yang telah disepakati dalam rapat tersebut bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebanyak 10 buah ranperda dengan rincian 4 ranperda berasal dari DPRD, 3 ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, 3 ranperda kumulatif terbuka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara berlangsung, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. 4. Penetapan keputusan. 41. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Sekretaris Dewan. 42. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Ketua DPRD disaksikan Gubernur Gorontalo. 5. Sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. 6. Penutup. Untuk absennya acara, apakah saudara-saudara setuju? Ketua. Ya. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada saudara Sekwan, saya persilakan. Gubernur Gorontalo, Gorontalo 7 September 2023. Nomor 180/Hukum/951. Lampiran 1 berkas. Perihal hasil penyusunan Propemperda tahun 2024. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa Gubernur menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi kepada Badan Pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi tahun 2024 untuk kiranya dapat dibahas bersama dengan rancangan peraturan daerah yang akan diajukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Demikian, atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Penjabat Gubernur Gorontalo sudah bertanda Insinyur Ismail Pakaya ME. Lampiran surat nomor 180/Hukum/951 perihal hasil penyusunan Propemperda tahun 2024. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri. 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah dan yang terintegrasi dengan
Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Pembentukan Perda. Gorontalo 22 Agustus 2023. Nomor 13/Bapemperda/8/2023. Lampiran nihil perihal hasil rapat Bapemperda. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, memperhatikan hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam hari ini Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo guna membahas penyiapan penyusunan Propemperda tahun 2024 dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa sesuai hasil perhitungan yang disesuaikan dengan AKP analisis kebutuhan Perda, maka telah disepakati 7 rancangan peraturan daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan menjadi Propemperda tahun 2024, yang terdiri dari 4 rancangan Perda usul DPRD, yakni 1. Rancangan Perda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Ranperda Luncuran. 2. Rancangan Perda tentang pemberdayaan pengusaha lokal, Ranperda Luncuran. 3. Rancangan Perda tentang kepemudaan, Ranperda Luncuran. 4. Rancangan Perda tentang sistem kesehatan daerah, Ranperda baru. Dan 3 rancangan Perda usul pemerintah provinsi, yakni 1. Rancangan Perda tentang penyelenggaraan kearsipan, Ranperda Luncuran. 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional, Ranperda Luncuran. 3. Rancangan Perda tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri, Ranperda Luncuran. Sehingga total menjadi 10 rancangan Perda ditambah dengan rancangan Perda kumulatif terbuka. Maka terkait hal tersebut, Bapemperda mengharapkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo agar kiranya dapat ditindaklanjuti dalam agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo melalui Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Haji Adnan Entengo, AMD, SAP, MPD. Selesai. Terima kasih. Dan juga pemirsa Kindali TV, telah kita ikuti bersama pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan Bapak Sudarman Samas, SAP, MEkDef. Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan Bapemperda dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicaranya. Mohon izin pimpinan yang akan membacakan langsung Ketua Bapemperda Adnan Entengo. Ya, terima kasih. Langsung disampaikan oleh Ketua Bapemperda. Dan untuk itu kami mohon kepada kita semua untuk memasuki acara yang keempat dan diawali dengan pembacaan Bapemperda tentang laporannya. Saya persilakan. Dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Apa yang kami bacakan ke seluruh fraksi melalui pimpinan pendamping fraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sekalian, salam Pancasila.
yang sama-sama kami hormati pejabat Gubernur Gorontalo, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan Dewan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para asisten, para kepala dinas, badan kantor, dan para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Gorontalo, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan Forkopimda, rekan-rekan pers, tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir, adik-adik siswa SMA 1 Botumoito, serta kepala sekolah dan guru pendamping, sekwan dan seluruh hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah dan terus menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagai dasar pembentukan peraturan daerah pada tahun 2024 ini. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah kami mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang bertugas membahas Propemperda tahun 2024 dengan pemerintah daerah menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, pembahasan Propemperda 2024 ini adalah pembahasan akhir untuk kepengurusan Bapemperda tahun ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenan Bapemperda Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa hal yang mendasari penyusunan Propemperda tahun 2024. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 37 ayat 1, hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 97 disebutkan fungsi pembentukan peraturan daerah provinsi oleh DPRD dilaksanakan dengan cara huruf C, menyusun program pembentukan perda atau Propemperda bersama gubernur. Selanjutnya pada pasal 239 diuraikan, 1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah. 2. Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. 3. Propemperda sebagian maksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. 4. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. 5. Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan B. APBD. 6. Dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program Propemperda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. B. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. D. Akibat pembantalan oleh menteri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda kabupaten kota. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bapemperda menyusun Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2024 ini. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang kami hormati, untuk program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2024, DPRD dan pemerintah daerah telah menyepakati 10 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama pada selang waktu tahun 2024.
yang terdiri atas 4 Ramperda usul inisiatif DPRD, kemudian 3 Ramperda usul pemerintah daerah, dan 3 Ramperda kumulatif atau yang terkait dengan APBD. Kesemua usulan Ramperda ini telah dibahas bersama dan disepakati menjadi Propemperda tahun 2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol usul DPRD ataupun Ramperda luncuran. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan pengusaha lokal usul DPRD Ramperda luncuran. 3. Rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan usul DPRD Ramperda luncuran. 4. Rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah usul DPRD atau Ramperda baru. 5. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional usul Gubernur Ramperda luncuran. 6. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan usul Gubernur Ramperda luncuran. 7. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri usul Gubernur Ramperda luncuran. 8. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 kumulatif terbuka. 9. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 kumulatif terbuka. Dan yang ke-10, rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025 kumulatif terbuka. Dari aspek penetapannya, Propemperda tahun 2024 ini harus ditetapkan lebih awal dari penetapan rancangan Perda APBD tahun 2024. Hal ini tidak lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penetapan Propemperda sebelum penetapan rancangan Perda APBD tahun berikutnya, yang dimaksudkan agar target penetapan Propemperda dapat ditindaklanjuti dengan aspek penganggarannya dalam APBD, sehingganya terdapat sinergi antara target Propemperda dengan supporting anggarannya. Olehnya itu, kami segenap anggota Bapemperda mengharapkan kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita semua, terutama rekan-rekan anggota Banggar dan TAPD. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, melalui forum ini perlu kami sampaikan pula bahwa dengan regulasi terbaru yang juga sudah terakomodir dalam perubahan peraturan tata tertib DPRD, yaitu terkait dengan pentingnya perencanaan penyusunan Ramperda dengan menggunakan instrumen analisis kebutuhan Perda atau AKP. Dengan instrumen ini diharapkan agar Ramperda yang direncanakan dan akan dibentuk sesuai regulasi, terutama pada aspek kewenangan dan penanganan urusan pemerintah daerah, urgensi atau tingkat prioritas kebutuhan, serta mengacu pada capaian atau realisasi Perda tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka tahun 2024 Propemperda disepakati sebanyak 10 Ramperda. Dari aspek kuantitas menurun dari tahun sebelumnya dengan pendekatan selektif dan menuju ke arah peningkatan kualitas produk hukum daerah. Demikian laporan Bapemperda yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna DPRD yang terhormat ini. Seraya mengharapkan kiranya terhadap usulan 10 rancangan peraturan daerah dalam program Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat ditetapkan dengan keputusan DPRD. Akhirnya kami segenap anggota Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD beserta unsur pemerintah daerah dalam pembahasan Propemperda ini. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada hadirin sekalian dan kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Adnan Entengo sudah ditandatangani. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, telah kita ikuti bersama penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Ketua Bapemperda Bapak Adnan Entengo, AMD SAP MPD. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah
yang telah menyampaikan laporannya. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penetapan keputusan. Diawali dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan, kami persilakan. Izin pimpinan sebelum dilakukan pembacaan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penjabat gubernur, pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Forkopimda yang kami hormati, kami dari fraksi Nasdem Amanah telah melihat dan membaca secara detail apa yang telah disampaikan melalui persetujuan kita bersama di dalam Propemperda ini. Tetapi kami ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam perumusan Propemperda ini, dari perda-perda yang telah dihasilkan itu paling banyak menghasilkan perda distribusi atau menjabarkan tentang peraturan daerah yang ada di atasnya, atau penjabaran daripada peraturan pemerintah, PP maupun undang-undang, sehingganya tidak begitu terlihat secara jelas di mana local wisdom di dalam setiap peraturan daerah yang lahir. Salah satu contoh kasus yang mungkin kita bisa lihat bersama, bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo sejak zaman kemarin sampai dengan zaman penjabat ini tetap membagi-bagikan misalnya sapi terhadap masyarakat untuk menjadi peternakan mereka, tetapi tidak ada satu produk hukum berupa peraturan daerah yang melindungi terhadap hal ini. Misalnya produk hukum tentang penetapan harga kiloan daging sapi, sehingga apa yang kita bagikan saat ini itu tidak mendapatkan proteksi dan bisa menjadi penunjang daripada kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini yang kami lihat fraksi Nasdem, bahwa seyogianya setiap Propemperda yang diusulkan harus dilakukan pemetaan sebaik mungkin, sehingga persoalan yang kita angkat di dalam sebuah produk hukum itu mampu memberikan jaminan terhadap masyarakat. Inilah poin-poin awal yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Pak Pikram ada? Ada Pak Ketua. Yang pertama Pak Ketua, sebelum pengambilan keputusan kami menyampaikan persoalan-persoalan yang kami temukan Pak Ketua. Yang pertama soal Propemperda. Tadi disampaikan bahwa usul inisiatif DPRD ada 4, ada tambahan 1 yang baru. Kami ilustrasikan Pak Ketua, ada rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD yang sudah 3 kali, artinya sudah 3 tahun masuk dalam Propemperda, tidak pernah diusulkan untuk dibahas. NA-nya sudah dilaksanakan, anggaran NA sudah keluar, tapi Ramperda itu tidak pernah diusulkan untuk dibahas. Kemarin dalam pembahasan usul inisiatif DPRD ada 2 Ramperda, kami ngotot, yang dipimpin oleh Pak Wakil Ketua, kami ngotot bahwa Ramperda Minol segera diusulkan, yang sudah 3 tahun menjadi skala prioritas setiap Propemperda. Padahal dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sudah jelas menyatakan bahwa Propemperda yang tidak sempat dibahas tahun ini menjadi skala prioritas tahun berikut. Itu jelas dalam Undang-Undang nomor 12 tentang peraturan perundang-undangan. Sampai dengan hari ini tetap diusulkan lagi. Pada saat itu kami pertanyakan bahwa jawaban Ketua Bapemperda bahwa itu sudah dikonsultasikan dengan Mendagri, bahwa biar dipaksakan untuk dibahas, diusulkan, Mendagri, Kementerian Dalam Negeri tidak akan menyetujui itu. Nah sekarang diusulkan lagi. Ini yang kami mohon penjelasan Pak Ketua. Jelas penyampaian Ketua Bapemperda pada saat itu. Yang berikut kami sarankan Pak Ketua, tahun 2024 ini kita ada agenda besar, agenda nasional.
Di tahun 2023 saja kita tidak ada kesibukan, kita hanya mampu membahas 2 ramperda dari 5 yang diusulkan oleh DPRD. Untuk apa kita menyetor-nyetor banyak ramperda lantas kita tidak bahas? Keluar anggaran naskah akademi keluar, tapi kita tidak bahas, kita tidak usulkan. Jangan kita hanya terkesan buang-buang anggaran, mengejar untuk anggaran untuk NA, tapi sampai dengan hari ini kita tidak bahas. Kami usulkan diperkecil saja Pak Ketua. Kita 2023 ini kita tidak ada kesibukan, hanya mampu. Pada bulan Agustus ini kita baru mengusulkan 2 ramperda. Apalagi tahun depan kita disibukkan dengan agenda pemilu nasional, pilpres, pilkada. Saya yakin tidak akan terlaksana ini Pak Ketua. Oleh karenanya kita kurangi saja, kita hilangkan dulu yang lain dan tidak perlu ada anggaran untuk NA. Makasih Pak Ketua. Makasih. Saya mau tanggapi secara umum. Bapemperda ini merupakan alat kelengkapan Dewan. Dalam alat kelengkapan Dewan Bapemperda itu himpunan fraksi-fraksi, sehingga fraksi-fraksi diharapkan bisa memaksimalkan perannya dalam mengeluarkan produk yang harus kita sepakati, sehingga apa yang disampaikan sekarang ini saya berharap kita akan pertajam lagi pada Bapemperda, dan saya harapkan peran anggota-anggota fraksi yang ada di Bapemperda mendengar keluhan-keluhan yang selama ini tidak kita realisir. Nah, saya berharap Ketua Bapemperda juga bisa mengakomodir fraksi-fraksi yang ada, bisa memberikan peluang kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi fraksi. Karena ini sudah hasil pekerjaan kita lanjutkan saja ini, dan ini jadi bahan narasi kita dalam pembahasan lanjut pada tingkat-tingkat pengambilan keputusan berikutnya. Ada interupsi Pak Ketua. Kami belum sependapat Pak Ketua kalau ini dilanjutkan. Kami minta penjelasan dulu tentang rancangan peraturan daerah tentang minuman beralkohol, yang menurut penyampaian Ketua Bapemperda bahwa itu tidak akan diusulkan lagi karena hasil konsultasi dengan Mendagri tidak akan diterima, itu biar diusulkan akan ditolak. Sekarang masih diluncurkan lagi ke 2024. Bagaimana pertanggungjawaban naskah akademinya yang sudah keluar anggaran ratusan juta? Makasih Pak Ketua. Saya mohon kesepakatan. Ini kan ada skenario. Kalau itu kan berarti kita akan undang lagi menjelaskan. Nah, apakah Ketua Bapemperda ini hanya akan menjelaskan tentang itu, dan ini kita dihadiri oleh para undangan. Soal begitu kan kalau pasti akan ada, kita punya debat, ada yang setuju dan tidak, maka pembicaraan ini akan jadi buyar. Saya kira Bapemperda di fraksi ada ya. Nah, mungkin apakah pada saat pertemuan itu ketua Bapemperda menjelaskan, pada saat itu mungkin anggota fraksi kita tidak hadir pada saat itu, sehingga kan tidak nyambung pas semua ini. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan apa yang kita bicarakan biarlah ini begini dulu, karena ini sudah dilegitimasi pertemuan ini antara Bapemperda dengan pihak eksekutif dan dihadiri oleh fraksi-fraksi, sehingga kalau kita ambil keputusan minta penjelasan semua akan saling interupsi. Saya hanya kelancaran daripada sidang ini. Saya persilakan Pak Fikram. Oke Pak Ketua, kami memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ke depan kami minta tidak terulang lagi seperti ini. Kami minta sebelum diparipurnakan kita ada pertemuan internal membicarakan soal usulan DPR. Banyak Pak, kemarin-kemarin juga kok bahkan sampai 10 tapi tidak ada yang dibahas. Anggaran naskah akademi sudah keluar tapi sampai hari ini tidak dibahas. Ini minuman beralkohol sudah 3 tahun, sudah 3 kali Pak masuk Propemperda. Sekarang tahun keempat diluncurkan lagi. Kapan mau dibahas? Di satu sisi Ketua Bapemperda sudah menyampaikan Kementerian Dalam Negeri tidak akan menyetujui itu. Kenapa kok dimasukkan terus? Makasih Pak Ketua. Sependapat. Oleh sebab itu yang kita support adalah kinerja dari Bapemperda bahwa pengambilan keputusan ini. Ya. Pak Ketua. Ya, silakan Pak Laude. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar kita perlu pertimbangkan. Namun kita setuju bahwa ini kita lanjutkan. Cuman mungkin dalam persoalan realisasi daripada kita buang-buang anggaran, apalagi masa kerja kita ini 2024 sampai September, tidak sampai Desember.
Jadi mungkin kita perlu dalam dalam bahasan-bahasan lanjutnya kita perlu kaji lagi. Tapi ini kita setuju kita lanjutkan rapat ini. Saya sependapat dengan Pak Ketua Fraksi Golkar. Karena sudah disetujui, Pak Yuriko juga pasti setuju ya? Iya, ada izin pimpinan. Kan? Tadi pimpinan menyampaikan bahwa diserahkan kepada ketua-ketua praksi atau praksi yang telah mewakilkan anggotanya di Bapemperda. Tetapi dari hasil tersebut ketika kami bawa di dalam praksi itu terdapat berbagai macam perdebatan dan berbagai macam masukan, sehingganya tadi saya di awal menyampaikan atas nama praksi Nasdem Amanah, bukan menyampaikan atas nama saya selaku ketua praksi yang ada di dalam Bapemperda. Sehingganya ini kedepannya adalah perumusan daripada produk hukum daerah ini Pak Ketua yang lahir melalui DPRD ini harus dimatangkan sedini mungkin, termasuk pemetaan potensi dan pemetaan daripada perda itu, sehingga tidak menimbulkan perdebatan pada saat pengambilan keputusan. Terima kasih. Ya, semakin narasi bertambah. Jadi semua masukan itu kalau fraksi sudah mengkaji kemudian tidak dengar, perintahkan lagi fraksi bicarakan di Bapemperda, ini harus masuk produk hukum sapi-sapian, kambing-kambingan, ayam-ayaman untuk agar supaya terarah dengan bagus. Dan saya berharap kepada Bapemperda juga, ya saya tahu persis ini kinerja Bapemperda perlu dimaksimalkan karena memang sudah maksimal, kehadiran apa semua, kita kan semua pantau di grup kan, grup PA, ya tapi begitulah kita maksimalkan semuanya. Semua saling ini bagus untuk perbaikan, saya sependapat. Pokoknya cek, recheck, and check again, control and control terus kinerja masing-masing dan berdayakan fraksi atas perintah ketua fraksi. Ketua. Terima kasih. Thomas mau pilih. Saya kira sudah bisa Pak, tidak usah lagi, saya sudah simpulkan. Ketua Bapemperda itu ada di tempat. Semua mempertanyakan soal Bapemperda. Kenapa tidak dikasih kesempatan beliau menjelaskan? Itu hal pertama Pak Ketua. Tolong jangan dipotong. Yang kedua, di belakang kita sebagaimana yang Pak Ketua sampaikan dari awal, ada anak-anak siswa dari Botu Moito. Mungkin selama umur hidup dia hanya sekali ini akan datang di sini. Kalau ada yang mau bicara, saya minta sekalipun tidak diatur dalam tata tertib, kalau ada siswa yang mau bicara, diberi kesempatan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, saya yang mengatur jalannya sidang. Jadi untuk Bapemperda, saya tidak perkenankan untuk bicara, saya sudah narasikan semua dan sudah jelas itu internal kita bicarakan di tingkat internal. Kita jangan buka seperti mendulang air di tempayang yang kena muka kita sendiri. Jangan kita berkelahi bermasalah di sini dalam tanda petik untuk baku ambil tentang masalah yang internal. Apalagi mengundang lagi siswa, semua akan interupsi dan sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan masuk acara keempat, penetapan keputusan. Diawali dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan, saya persilakan. Para mitra dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Sekretaris Dewan Bapak Sudarman Samad, SAP, Penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menetapkan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Kedua, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Keempat,
program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda program pembentukan peraturan daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas. Kelima, keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 September 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua Paris R.A. Jusuf. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor /DPRD /9 Romawi /2023 tanggal 11 September 2023 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. 1. Ranperda yang berasal dari DPRD, rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan pengusaha lokal. 3. Rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. 4. Rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah. Ranperda yang berasal dari Gubernur. 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri. 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional. Ranperda kumulatif terbuka. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 3. Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Terima kasih. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD. Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju rancangan keputusan Dewan tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 sebagaimana yang dibacakan oleh Saudara Sekwan tadi kita tetapkan menjadi keputusan untuk ditandatangani? Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 oleh Ketua Dewan yang disaksikan Gubernur Gorontalo. Untuk acara penandatanganan pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Muhammad Kris Wartabone SAP. Pimpinan kami terima. Selanjutnya untuk penandatanganan kami persilakan kepada Saudara Ketua dan PJ Gubernur Gorontalo berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 oleh Ketua Dewan Dr. Adus Paris R.A. Jusuf SOSI MSI disaksikan oleh Gubernur Gorontalo Insinyur Ismail Pakaya ME. Gorontalo kami persilakan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya
pimpinan kami kembalikan kepada ketua pimpinan kami. Pimpinan rapat kami terima kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua yang telah memimpin rapat sementara. Selanjutnya kita masuki acara kelima, sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Kepada pejabat gubernur dengan hormat kami persilakan. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV. Selanjutnya sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah bersama seluruh pimpinan, OPD, para asisten, staf ahli, gubernur. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh insan pers yang saya cintai, saya banggakan, adik-adik siswa SMA Botumeto, Kabupaten Bualemo, beserta para guru pendamping. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua dapat mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang mendalam kepada para pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang pada hari ini telah mengagendakan untuk menetapkan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun yang keempat bagi anggota DPRD periode 2019-2024. Semoga sisa waktu lebih kurang 1 tahun, Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat dapat mewujudkan agenda-agenda politik dan pembangunan yang telah direncanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kegiatan pada hari ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna
DPRD Provinsi. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan hasil penyusunan Pemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam konteks pembentukan peraturan daerah, ketentuan pasal 239 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan program pembentukan perda dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas dan guna mendukung reformasi regulasi. Paripurna Dewan yang terhormat, salah satu yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, di mana pada proses ini kita sangat membutuhkan kajian yang mendalam apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik yang untuk selanjutnya dimuat dalam program pembentukan peraturan daerah. Melalui mekanisme analisis kebutuhan perda (AKP), telah dilakukan identifikasi perda yang akan menjadi prioritas berdasarkan atas A. Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, B. Keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, C. Keselarasan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan D. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat daerah. Propemperda disusun berdasarkan analisis kebutuhan perda AKP yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD dan pemerintah daerah secara sistematis melalui proses identifikasi, inventarisasi kebutuhan perda. Jumlah Propemperda tahun 2024 yang dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah dihitung secara rasional berdasarkan jumlah perda yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% dikali Propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya. Atas dasar AKP tersebut di atas, terdapat 7 buah rancangan peraturan daerah yang direncanakan di tahun 2024. Di antaranya 4 ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo dan 3 rancangan peraturan daerah usul pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang ditetapkan pada hari ini telah melalui pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, dan telah disepakati untuk dituangkan dalam program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo
di mana ada 10 buah rancangan peraturan daerah, termasuk ranperda kumulatif terbuka, yaitu terkait 3 buah rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan usulan baik dari pemerintah daerah provinsi maupun usul inisiatif dari DPRD Provinsi Gorontalo. Sidang paripurna yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan harapan kiranya setelah program pembentukan peraturan daerah ini ditetapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tahun 2024. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta para undangan yang dengan kesabaran mengikuti sambutan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, telah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Gorontalo terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Terima kasih kami sampaikan pada Jabat Gubernur yang telah memberikan sambutan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan Hadirin yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Cara ke-6 terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna hari ini ditutup, kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan mengingat Ranperda Provinsi Gorontalo adalah merupakan kesepakatan bersama antar DPR dan pemerintah Provinsi Gorontalo, maka harapan kami DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo agar sama-sama betul-betul dan benar-benar serius dalam menangani Ranperda sampai dengan menjadi peraturan daerah pada tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat gubernur, Forkopimda, pejabat sekretaris daerah, dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri hadir pada rapat paripurna ini. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih khusus spesial for SMA Botumaito. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kepala sekolah, dan kami berharap kehadiran Anda di sini agar tidak nihilisme. Maka buatlah laporan dengan memperhatikan apa-apa yang berkembang pada pembicaraan ini, bagaimana lalu lintas pembicaraan, bagaimana cara menjawab, bagaimana cara bertanya, bagaimana bunyi yang muncul dari para pembunyi, anggota-anggota, bagaimana bunyi-bunyi itu, dan jangan kalian anggap itu bunyi-bunyian. Oleh sebab itu kami berharap agar supaya ini dinarasikan dan jadi bahan bagi Anda dalam melaksanakan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan di sekolah. Selamat buat adik-adik SMA Botumaito. Terima kasih juga terakhir pada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara hari ulang tahun keempat DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024. Dengan kesepakatan insya Allah pada akhir masa jabatan hari ulang tahun yang kelima kita akan adakan lagi insya Allah pada awal Agustus simultan menyeluruh sama-sama dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, sehingga ini paripurna yang kelima. Terima kasih khusus kepada Pak Gubernur yang telah memberikan diskresi kepada OPD-OPD, dispensasi, keringanan untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, sehingga hasilnya sangat maksimal. Kami mengapresiasi lomba seni olahraga itu didominasi juara-juaranya oleh OPD-OPD, dan kami menyesal tidak dapat juara Pak Gub karena memang tidak siap untuk itu. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengapresiasi, dan insya Allah ini akan berlanjut seterusnya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-124
dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi dan juga sesuai Kindali TV, dan usai sudah rapat kita paripurna Provinsi Gorontalo ke-124 dalam rangka penetapan paripurna program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024. APBD 2024 pembicaraan tingkat 1. Kemudian yang ketiga adalah dan para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda dalam laporan Bapemperda bahwa ada 10 usulan Ranperda yang akan dibahas bersama pada selang waktu tahun 2024 yang terdiri atas 4 Ranperda usul inisiatif DPRD, kemudian 3 Ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo dan 3 Ranperda kumulatif, dan semua usulan perda ini telah dibahas bersama dan disepakati menjadi Propemperda tahun 2024 yang telah diuraikan secara rinci tadi, yakni untuk usulan DPRD, Gubernur, dan kumulatif tersebut berupa Ranperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Ranperda tentang pengusaha lokal, Ranperda tentang kepemudaan, Ranperda tentang sistem kesehatan daerah, dan beberapa Ranperda lainnya.